Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube His Grace Church. Saat ini kita akan mengikuti ibadah tengah minggu, hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tidak yang seperti-Mu Tuhan. Dan kami mau datang untuk menyembah-Mu. Menunaikan setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama angkat suara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh angkat suara. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Yesus Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kami mau puji selain puji dan
sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan yang selalu menjadi biji matamu? Kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau sorakan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Hanya Kau Yesus yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Yesus Tuhan, Dia Raja, Dia Bapa, Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami mau tinggikan, kami mau sorakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sorakan nama-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu, karena kami tahu cinta di hati-Mu terus menyala di dalam hati kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Fill my heart with a passion for You. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for You. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup.
setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Saat ini, siapkan Alkitab saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Denny Malensung. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan sirup anggur saudara untuk mengikuti perjamuan kudus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimanapun Anda berada, baik di rumah dan di mana saja saudara berada. Selamat malam, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, baik-baik saja, dan berada dalam kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar di malam hari ini beberapa hal untuk bisa menjadi murid Kristus sejati, beberapa hal untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kami tetap ada dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna adanya. Biarlah malam hari ini kami akan belajar sesuatu, Roh Kudus tuntun kami, dan kami akan bisa melakukan banyak hal yang luar biasa saat kami meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi semua yang melakukan pekerjaan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Yes, saya tertarik untuk membagikan sesuatu kepada saudara. Waktu kita sedang menghadapi sesuatu, menghadapi apapun juga, dalam situasi apapun juga, terutama di saat-saat seperti ini, perlu adanya untuk bisa mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Artinya di saat kita ini bukan jangan jadikan sebuah masalah dengan harus di rumah saja, jangan sering-sering keluar rumah, harus bisa menjaga jarak, dan sepertinya kita tidak bisa bebas melakukan aktivitas kita yang sebelumnya kita bisa lakukan. Tapi biarlah di hari-hari ini kita mampu dan bisa belajar sesuatu, mengambil hikmah, mengambil makna tersendiri dari keadaan situasi ini untuk kita mengupgrade, untuk bisa belajar, untuk bisa bahkan kita dapat banyak hal yang dapat kita ajarkan kepada orang lain. Dan itu juga membuat kita bisa mengupgrade diri kita dalam hikmat, dalam pengetahuan, dalam banyak hal. Terutama dalam pengenalan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, setiap hari
kita menghadapi banyak pilihan. Setiap hari kita menghadapi banyak sekali keputusan-keputusan. Nah, ini diperlukan adanya kesiapan kita untuk bisa memberi atau menghasilkan keputusan, untuk bisa fokus supaya hal-hal yang akan kita hasilkan itu berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Ada amin? Itu sebabnya mari untuk belajar bahwa apa yang engkau putuskan hari ini, apa yang engkau putuskan saat ini, itu benar-benar menjadi dampak. Ada dampak dalam hidup saudara dan bagi orang lain. Nah, hari-hari yang kita lalui, kita bangun saja, itu harus membuat sebuah keputusan. Hati-hati dengan sebuah keputusan, jangan sampai salah langkah saudara. Ketahuilah bahwa identitas saudara adalah saudara milik Tuhan, milik Kristus. Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Hidup diri kita, Roh Allah tinggal dalam hidup kita, bersama dengan kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia menuntun kita, dia penolong. Itu sebabnya mari untuk saudara sama-sama belajar bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu sangat berarti untuk kehidupan kita selanjutnya. Mari saya mengajak beberapa hal saudara untuk bisa melihat bahwa keadaan yang kita alami saat ini dan situasi yang saat ini sedang kita hadapi itu harusnya akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang bernilai, berdampak dan memuliakan Bapa di surga. Ada beberapa ayat yang saya ingin bagikan. Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya tidak bisa baca semuanya saudara, tapi saudara yang di mana saja di rumah, saudara bisa baca selanjutnya dan saudara bisa mempersiapkan notes atau catatan saudara untuk bisa belajar lagi sendiri setelah tayangan ini. Di situ judulnya iman dan ketekunan ya. Yakobus 1 ayat 24. Anggaplah saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sampai selanjutnya saudara bisa baca sendiri. Saya ingin katakan begini. Mari melihat bahwa apa yang terjadi saat ini akan membuat kita makin tekun dan makin untuk dekat dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita berjuang sendiri. Dia akan terus bersama dengan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Saya akan kasih beberapa hal sebelum saya akan membagikan beberapa hal untuk menjadi sharing firman saya di malam hari ini. Yang kedua, ini dasar dulu ya, ini dasar supaya saudara mengerti bahwa ternyata firman Tuhan mengkonfirmasi bahwa ketekunan kita, iman menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Nah, yang kedua 2 Timotius 4 ayat 7. Mari buka sama-sama dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Wah, ini luar biasa saudara. Saya temukan kalimat ini sangat-sangat luar biasa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini Paulus berkata demikian. Dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sampai akhir hidup kita harus terus menjaga iman kita. Kita harus terus menjaga eksistensi kehidupan kita. Jadi terang, jadi saksi, jadi dampak bagi orang lain. Dan kita telah memelihara iman. Amin saudara. Selanjutnya ada di 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 mahkota juara. Wah ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Artinya saudara, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk masuk dalam kata disiplin. Nah, disiplin ini mengacu kepada disciple, murid, menjadi murid Kristus. Artinya yang namanya murid itu perlu yang namanya latihan, penundukan diri, mesti sabar untuk terus melatih, jatuh bangun, namun
tetap taat kepada aturan-aturan, kepada apa? Kepada kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan terus memicu kita untuk taat dan mau belajar. Sehingga mahkota pasti tersedia bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Oke, Yeremia 29 juga ayat 11, rancangan Allah itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi artinya kalau saudara ingin mengambil sebuah keputusan-keputusan di hari-hari ini, saudara harus melihat bahwa firman Tuhan garansi kita untuk bisa terus apa yang kita lakukan ini menghasilkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Apa yang kita lakukan ini pasti Tuhan bersama dengan kita. Dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya pasti hasilnya memuaskan. Haleluya. Ada lagi saudara, Matius 11 ayat 29 berbicara mengenai pikul lakuk. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Seorang murid Kristus, seorang yang terus mau taat untuk belajar, punya kelemah lembutan. Ini ada di buah roh, nanti sebentar saya akan bagikan itu. Artinya, jangan melihat kuknya saudara. Ini Yesus berkata, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Kuk itu berat. Bahkan ada hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita punya ekspektasi besar untuk bisa melihat bahwa, wah ini akan jadi seperti ini. Saya sudah pengalaman, saya sudah pernah mengalami dan pasti berhasil, pasti menang nih, pasti gol. Tapi ternyata Tuhan tidak beserta di situ. Dan kita tidak mengandalkan Tuhan, kita hanya mengandalkan pengalaman kekuatan kita. Dan akhirnya fail semuanya. Itu sebabnya biarlah kelemah lembutan dengan rendah hati kita terus belajar supaya kita tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, Roma 12, jelas saudara, saudara mau mengerti kehendak Tuhan, mari rubah cara berpikir, rubah mindset kita, supaya kita akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saya ingin katakan begini, hidup hanya sekali saudara, mari hiduplah dengan maksimal. Jangan hidup sembrono, jangan hidup sembarangan. Hidup kita harus menghasilkan hal-hal yang luar biasa nantinya, sehingga itu akan berdampak bukan hanya kepada kita, kepada keluarga kita, pribadi kita, tapi juga berdampak kepada keturunan, the next generation, kepada orang lain, kepada kota, kepada bangsa, dan negara. Itu akan mempermuliakan Bapa di surga, haleluya. Nah pertanyaannya, bagaimana bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang benar? Keputusan-keputusan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Saya ingin katakan yang pertama, maksimalkan potensi. Maksimalkan potensi. Potensi apa yang saudara miliki saat ini? Ada yang berkata, saya nggak bisa apa-apa Pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya punya banyak cerita dan punya banyak kesaksian. Orang tidak bisa masak hari-hari ini sekarang. Jualannya bisa kemana-mana saudara. Orang tidak bisa mengerjakan, sekarang lagi banyak tempat atau komunitas gereja melakukan live streaming ya. Mau gak mau kita harus butuh kabel ini, kita harus butuh peralatan itu. Dan banyak orang berpikir untuk mengadakan alat-alat itu mahal. Tapi akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya bisa bersinergi dan akhirnya bisa mampu untuk mensupport peralatan-peralatan tersebut, saudara. Orang itu mau belajar, memaksimalkan potensi supaya banyak orang diberkati. Kita bisa menikmati pelayanan live streaming seperti ini dengan sound system yang baik. Walaupun mungkin ada alat-alat yang sederhana. Namun saudara lihat hasilnya sangat powerful dan memberkati banyak orang. Ini luar biasa saudara. Bagaimana memaksimalkan potensi sehingga kita tidak lagi melihat bahwa saya nggak bisa, saya lemah,
Situasi seperti ini mau bikin apa? Saya nggak mampu, saya nggak kuat. Yang kedua saudara, mari nikmati hidup ini dengan mengucap syukur. Saya sangat percaya kuasa dari mengucap syukur akan mengubah segala situasi kita, bukan menjadi masalah, tetapi menjadi sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Mari buka dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Mari sama-sama. Amsal 10 ayat 22 bilang begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya saudara boleh berusaha kerja keras. Saudara boleh melakukan banyak hal. Saudara boleh improvisasi. Wah, ini bisa dibuat jadi begini. Mungkin yang ini bisa jadi seperti ini. Saudara bisa punya banyak knowledge, ilmu pengetahuan untuk bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun Alkitab dengan jelas berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya hanya dengan mengandalkan Tuhan, hanya dengan mengandalkan kuasa Yesus Kristus Tuhan, kita akan mampu melakukan segala perkara dan mampu melebihi hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Haleluya. Mengucap syukur artinya menikmati hidup saudara. Jangan lihat situasi ini, tapi mari melihat bahwa apa yang akan terjadi di balik masalah ini. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui masalah ini. Apa yang Tuhan sedang ajarkan untuk kita mau bertumbuh, melihat peluang-peluang selanjutnya melalui masalah ini. Wah, ini luar biasa saudara. Bagaimana saudara bisa membuat keputusan-keputusan yang luar biasa. Sampai saudara akhirnya menemukan bahwa yes, this is it. Ini waktunya, ini saatnya untuk terus bergerak, untuk terus naik dan mengalami pertumbuhan rohani. Dan bahkan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Ada lagi yang nanya, bagaimana saya bisa membuat keputusan-keputusan yang berdampak? Saya banyak dikecewakan. Saya pernah dikhianati. Saya pernah dan sering jatuh bangun. Sukses beberapa tahun. Gagal beberapa tahun. Bagaimana saya bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, lakukan. Saat ini saya sedang mengalami hal-hal yang terpuruk. Saya ingin katakan pada malam hari ini saudara, semua itu bisa menghalangi saudara. Tapi kabar baiknya adalah hari ini, malam ini, saudara masih bisa melihat bahwa kemurahan Tuhan. Engkau masih ada, engkau masih bernafas, engkau masih hidup, engkau masih kuat, engkau masih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Yang menghalangi kita, yang pertama saudara, rapuh atau fragile atau mudah rapuh. Kata yang lagi viral itu baper. Sering-sering ada hal-hal yang mengganggu kita dan kita akhirnya sensi. Ini yang harus kita perangi. Ini yang harus kita tinggalkan saudara. Ini yang menghalangi keputusan-keputusan kita. Ini yang menghalangi kita untuk bisa melihat Tuhan di balik dari setiap masalah yang kita hadapi. Mudah rapuh, terluka, susah untuk mengampuni, bermasalah dengan relationship, konflik masalah dan lain sebagainya. Semua itu menjadi penghalang kita untuk susah maju. Untuk sulit mengambil keputusan yang benar. Dan bahkan kita sudah percaya dan kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, tapi kita nggak mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena masalah-masalah itu. Itu sebabnya malam hari ini
Jika engkau mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ini akan memulihkan saudara, akan membuat saudara untuk terus naik dan bukan turun. Akan membuat saudara belajar dengan kerendahan hati, dengan ketaatan. Tuhan akan pakai saudara untuk bisa melakukan segala perkara, hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari lihat lagi saudara dalam Matius 7 ayat 7. Banyak orang sulit untuk bisa mengambil keputusan. Karena buat dia, apa yang dia kerjakan itu sudah cukup dan maksimum. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Hanya orang yang mau terus mengenalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan meminta, ketok, dan cari Tuhan. Di mana saja engkau berada, ketika engkau mengetok pintu hati Tuhan, Tuhan bukakan. Engkau mencari hadiratnya dalam penyembahan, dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan mampu melewati semua hal, termasuk masa lalu dan masalah hidup saudara, konflik, kerapuhan dan lain sebagainya. Untuk mencapai itu dibutuhkan yang namanya percaya dengan iman melangkah pada Yesus. Beranjak dari kehidupan yang lama, dari masa lalu, melompatlah untuk mencapai pengharapan yang datang dari Tuhan. Dan pengharapan dari Tuhan tidak mengecewakan. Haleluya, saya akan bagikan hal ini kepada saudara, ini menjadi penutup kita dalam sharing saya pada malam hari ini. Mari sama-sama buka dalam Yohanes 15 ayat 8. Haleluya. Saya akan tutup dengan ini saudara. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Banyak orang ingin berbuah. Banyak orang mau kepada hasil, tapi nggak mau belajar. Malam hari ini, pesan firman Tuhan, belajarlah kepada Yesus. Jadi murid Kristus, kau akan berbuah banyak. Dan engkau adalah murid Kristus sejati. Terus bertekun, terus fokus kepada tujuan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Menyertai saya dan saudara, baik dulu, baik kemarin, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Dia menyertai, dia berjanji akan terus bersama dengan saudara. Sehingga keputusan-keputusan yang saudara akan ambil, dan itu bisa menyenangkan Tuhan dan semua orang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hati saudara, hidup saudara untuk sama-sama menikmati perjamuan asa yang kudus. Saya akan buka dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama
ambil roti yang ada di tangan saudara, mari angkat dan kita akan berdoa untuk sama-sama belajar perkatakan firman. Biarlah apa yang akan saya dan saudara katakan ini betul-betul terjadi dengan iman saudara, dan saudara akan mengalami manifestasi dan kuasa dari perjamuan kudus. Mengingat akan setiap pengorbanan, mengingat akan setiap kasih Tuhan bagi saya dan saudara yang sudah menebus saya dan saudara, supaya kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Mari bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan. Kami menerima hidup kekal di surga. Kami diciptakan kembali segambar, serupa dengan Allah. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib, agar kami sehat, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, di ruang ICU. Kami dijaga, kami dilindungi, bebas dari bahaya dan celaka. Anak-anak kami menjadi keturunan ilahi yang pintar, yang cerdas dalam karir, diangkat naik menjadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang dan kerjakan pasti berhasil, di mana kami melangkah dan berada menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Saudara terima dengan iman, makanlah. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kembali bersama-sama dengan saya, saudara. Dalam 1 Korintus 11 ayat 25 berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara. Angkat tinggi-tinggi saudara, melebihi kepala saudara. Inilah sebuah respon, respect, penghormatan kepada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Supaya kita mengalami yang namanya hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Mari bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru, sebagai perjanjian yang kekal. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib telah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Nama kami tercatat dalam buku kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah. Kami dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, kami diangkat sebagai anak-anak Allah. Menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Kami sehat, kami diberkati, dilindungi, dan bebas dari kutuk. Jangan dulu diminum saudara. Mari masing-masing kita untuk berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara doa bersama-sama, bergandengan tangan di rumah. Ajak seisi rumah saudara untuk bersama-sama berdoa. Dan kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya berdoa, biarlah kota, bangsa Indonesia akan terus bergerak maju, akan terus dimampukan untuk menghadapi
situasi ini. Baik dari pemerintah pusat dan sampai ke daerah. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua yang mengusahakan, mengupayakan ketentraman, perlindungan bagi setiap rakyat Indonesia, kami ada di dalamnya untuk terus bersama-sama bersinergi. Sehingga kami bebas, kami terlepas dan bisa melanjutkan hidup dan aktivitas kami selanjutnya. Bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Mari kembali bersama-sama dengan saya saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan. Dari kepala sampai ke kaki, semua organ-organ tubuhku, peredaran darahku, syaraf-syarafku sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah bagi kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama saudara minum, terima dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan sedang berada di mana saja yang punya minyak urapan, mari sama-sama angkat. Dan kita akan berdoa. Kita beriman saudara. Biarlah kuasa Tuhan mengalir melalui penumpangan tangan, melalui pengolesan minyak pada setiap kita dimanapun kita berada. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak yang akan kami pakai untuk mengoleskan, untuk digunakan di mana saja, di media apa saja. Biar Tuhan pakai melalui minyak ini, melalui penumpangan tangan, sehingga apa yang akan kami hasilkan, sehingga melalui minyak urapan ini, kuasa-Mu dinyatakan, orang yang sakit disembuhkan, hal-hal yang tidak baik, Tuhan akan perbaiki. Dan Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Dan kuasa-Mu sempurna. Kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga banyak orang mengalami pertumbuhan rohani. Kesembuhan dilawat Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Setiap usaha-usaha. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang sedang dialami banyak orang, saudara-saudara kami, termasuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja His Grace Church ini Tuhan. Melalui minyak urapan ini, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, akan membuka hal-hal yang baru, akan menjadi menolong kami, sehingga hal-hal yang luar biasa terjadi, hal-hal yang tidak pernah terlihat, terpikir, yang tidak pernah kami rasakan, itu terjadi bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang mau berdoa Tuhan, mau bersyafaat bagi bangsa Indonesia, bagi Presiden Republik Indonesia, keluarganya, wakil presiden, dan seluruh para menteri. Kami berdoa dari seluruh jajaran pemerintahan. Dari yang teratas, tertinggi, sampai yang di bawah, yang terendah. Tuhan bekerja, menyertai mereka dengan kuat kuasa-Mu. Berikan hikmat, sehingga keputusan-keputusan yang mereka hasilkan, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan, benar-benar berasal dari Tuhan. Dan menjadi dampak bagi setiap masyarakat dan kami yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menjaga setiap kami dimanapun kami berada.
baik mungkin yang sedang bekerja di mana saja, baik yang di rumah, baik yang sedang berusaha. Kami menaruh pengharapan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya, mengandalkan Tuhan, berharap, bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang terus meminta, mengetok, mencari wajah Tuhan. Sebab itu, anugerahkan hikmat dan juga penyertaan yang sempurna kepada setiap kami untuk terus mau melihat bahwa ada peluang-peluang yang akan terjadi setelah masa keadaan ini selesai. Dan terus melihat bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, Kau bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan dan keluarga. Bersama dengan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, anak cucu menantu. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terus hikmat pewahyuan ada bersama dengan mereka. Sehingga gereja ini akan terus naik, bertumbuh. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diselamatkan. Gereja ini hadir di kota, hadir di beberapa tempat yang lain. Untuk menjadi jawaban bagi setiap orang. Untuk menjadi rumah yang bersahabat bagi setiap orang. Ketika mereka kenal dan bertumbuh dan mengalami jamahan Tuhan melalui pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau luar biasa dan sangat baik dan terus ada menolong kami hingga saat ini. Engkau Tuhan Immanuel, Kau bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan kita siapkan terima berkat. Haleluya. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, bersama dengan penghantaran Roh Kudus yang akan terus menolong kami, yang akan terus membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan selanjutnya, yang akan terus bersama dengan kami sepanjang hidup ini, sehingga kami terus mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, dan juga mengalami kemenangan. Kami mengucap syukur untuk ibadah tengah minggu ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kami terus mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat. Kami bersyukur Anda sudah mengikuti ibadah ini. Dan kami tetap mengundang Anda dalam ibadah raya pada setiap hari Minggu. Ada 2 sesi ibadah. Untuk sesi yang pertama dimulai jam 9 pagi di channel YouTube His Grace Church. Dan di jam 12 siang di channel YouTube HGC Jakarta. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati atau menopang pelayanan ini, Anda dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja berikut ini. Atau melalui scan QR Code di aplikasi mobile banking, Shopee, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Doa kami, biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi Anda dan keluarga. Sampai jumpa pada ibadah Minggu Raya. Tuhan Yesus memberkati.